A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin saya bahas tentang doa agar kita menjadi ahli Quran. Ya Allah, beri kami ilmu agar bisa membaca Al-Quran dengan benar. Yatlunahu haqqa tilawati, ini konsekuensinya Bang Aka adalah Allah kasih kita clue atau kasih kita kata kunci yang paling ditakuti manusia. Abang kakak coba buka dulu 121 Al-Baqarah. Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kata-kata khasirun ya Bang Aka adalah hal yang paling ditakuti sama orang. Semua orang tuh hari ini takut rugi. Bisnis harapannya supaya untung. Transaksi-transaksi apapun, hubungan keluarga, hubungan bisnis, hubungan apa aja, itu biasanya salah satu hal yang bisa membuat orang bisa bertahan lama adalah ada keuntungan yang didapat. Lawan dari untung adalah rugi. Keuntungan bisa jadi berbentuk kebahagiaan, keuntungan bisa berbentuk kesenangan, keuntungan bisa berbentuk ketenangan, bisa jadi ya. Tapi kebalikannya adalah kerugian. Allah bilang di sini wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Siapa yang ingkar kepada Al-Quran itu, berarti kan kita harus cari tahu dulu nih, kalau yang beriman seperti apa. Ternyata alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Tala yatlu. Ini pentingnya mereview, mengulang. Nah, saya bilang di SMK ini tidak ada materi baru. Abang kakak tidak akan lihat sesuatu yang baru, hanya menyampaikan hal yang sama dengan angle yang berbeda. Bisa jadi waktu itu belum terlalu paham, hari ini kita semakin paham. Makin hari makin paham. Level pertama yang harus kita perbaiki adalah level yatlunahu atau tilawah. Karena nanti di Indonesia ada istilah yang sebenarnya tuh bagus sekali gitu. Namanya tadarrus. Tadarrosa yatadarrosu. Tadarrus. Itu bagus sebenarnya tadarrus Quran tuh, karena dari kata-kata darosa. Ada pernah dengar istilah madrasah? Madrasah, tempat belajar. Jadi kalau tadarrus itu saling belajar, saling mengoreksi, saling melengkapi, dan itu levelnya level tinggi darosa itu. Kalau tilawah ya hanya membaca tulisan, tapi ya tadarrusunahu itu udah sampai di level mengkaji, ya kan? Tadabur tapi lebih dalam lagi. Cuma di negeri ini tadarus itu yang tarawih malam-malam tuh, yang kadang-kadang batuk-batuk, satu juz tuh lama gitu berkelilingnya, gitu-gitu. Yang satu salah ditegur meraju, datang 2 tahun. Ada yang satu baca Quran yang kita dengar ya pusing gitu, tapi pede sekali dia pegang mic-nya kan. Yang bacanya bagus tak mau datang ke masjid, yang bacanya hancur rajin, suaranya kemana-mana, pakai speaker atas, la haula wala quwata illa billah.
Sempurna dah tuh. Jadi dunia ini yang bacanya bagus tak ikut. Oke, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Haqqa tilawati sama kayak haqqa apa? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Ulaika yu'minuna bih. Jadi pertaruhan kualitas bacaan kita tuh Bang Kakak sama dengan kita mempertaruhkan keimanan kita. Wah, ngeri sekali nih. Kalau baca benar, tilawahnya benar, maka dia beriman dengan benar. Berarti kan kalau kita pakai kaidah mafhumul mukhalafah, kalau bacanya tak benar, imannya tak benar kan? Dan tidak usah jauh-jauh dulu Abang Kakak. Ini step maksud saya. Gimana sih kebertahapan bermuamalah atau berinteraksi sama Quran ini? Maka di SOP Quran itu saya bilang nomor 1 yang kita harus menjadikan PR adalah memperbaiki tilawah. Al-Baqarah 121. Karena tilawah ini pertaruhannya adalah keimanan. Lawan dari naik level di atas tilawah adalah tadabbur. Nah, jadi sebelum masuk ke zona tadabbur Abang Kakak masuk dulu ke zona tilawah. Nggak harus sampai expert dalam misalnya fasahatul lisan. Memperbaiki tilawah itu bagian dari keimanan Abang Kakak. Maka buat kawan-kawan yang mungkin baru kenal Islam, baru belajar agama, baru kembali ke masjid, pesan saya usikum wa nafsi bitaqwallah, perbaiki kualitas baca Quran. Teman-teman kadang-kadang banyak yang lompat gitu, ikut kajian, bagus, itu nambah ilmu. Tapi hari ini wawasan tuh Abang Kakak bisa didapat dengan sangat mudah hari ini. Ilmu ini, apalagi sekarang ada ChatGPT, ada AI. Abang Kakak ketik ya situ nanya apa, dia tahu semuanya. Semua dia bisa jawab. Siapa nama istri Abdul Muthalib, kakek Rasulullah? Pernah dengar gak? Selama ini kan orang nyeletuknya kan Bu Abdul Muthalib gitu kan. Langsung dijawab, istri Abdul Muthalib, kakek Rasulullah bernama Salma bin Amr. Kalau cari informasi, Abang Kakak tinggal buka ya tuh AI. Tapi dikonfirmasi lagi, tanya, apa aja? Tapi Abang Kakak, pintu gerbangnya adalah memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kenapa nomor 1 ini? Saya terpikir pula mau bahas ini. Inilah kesedihan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini ayat harusnya jadi hadis, tapi ini masuk dalam Quran. Kegelisahan teman-teman kita, ada Ustaz Fatih Karim di Cinta Quran, ada Bang EN dengan Ismu Yahya dengan sidaknya, dan beberapa gerakan-gerakan serupa yang memberantas buta huruf Al-Quran. Salah satunya yang saya kasih ke beliau-beliau adalah ini ayatnya. Waqalar rasulu. Ayo, waqalar. Siapa Rasul yang dimaksud? Dari mana tahu kalau itu Nabi Muhammad? Ada kata-kata apa di situ? Hadzal Quran. Kalau di Alkitab, ya kan? Kalau Alkitab itu bisa jadi yang lain.
Ini spesifik banget. Dzalikal kitabu la raiba fi. Jadi abang kakak yang baru kenal Islam, baru belajar dakwah, baru belajar tentang agama, saran saya salah satu yang masuk skala prioritas, memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Pengetahuan maklumat penting, misalnya tentang fikih, tentang wudu, tentang apa, itu betul, bagus. Tapi jangan lupa ada PR yang jauh lebih penting dan perintah ini wajib abang kakak. Karena pertaruhan kita Islam naik ke level iman. Ulaika yu'minuna bih. Apa? Yatlunahu haqqa tilawati. Jadi jangan remehkan abang kakak selama ini bacanya masih belang bentong, bacanya masih belepotan. Terus kita bilang gini, baca artinya ya Ustaz ya, baca artinya ya. Itu kenapa di Munzalan kita bikin A, B, C. Ada grade A, grade B, grade C. Dan jangan bikin standar baca Quran menurut pemahaman kita. Oh betul dah kayaknya aku nih. Hatam dah. Hatam tuh enggak patokan mulia bang kakak. Sejak kapan hatam itu jadi patokan kemuliaan? Itu pun gurunya disuruh cepat-cepat kan. Udah pak, luluskan aja anak saya pak, biar cepat hatam. Besok diarak, dia apa? Orang kebanyakan. Yang C masih grade Qurannya C, gelisahlah udah setahun lebih. Enggak naik-naik, coba tanya bang. Banyak yang masih C. Allahumma paksain sampai jadi B ya bang kakak. Kalau di Munzalan tuh B. A apa ya man? A tuh hancur artinya. Ada beberapa tuh yang grade-nya A tuh jadi tidak mau dia pakai apa? Tidak mau pakai apa nama jadinya karena malu. Wa qala Rasul, berkatalah Nabi Muhammad SAW. Harusnya ini hadis, betul enggak? Betul enggak abang kakak? Nih lihat ya. Nabi Muhammad sendiri mengeluhkan lingkungan masyarakat Quraisy yang buruk. Mereka lalai terhadap kitab suci Al-Quran yang berisi peringatan-peringatan. Rasulullah berkata dengan segala keluh kesahnya, ya Tuhanku yang Maha Rahman Rahim, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Mereka tidak mau mendengarkan, apalagi mengamalkannya. Ayat ini mengisyaratkan bahwa lingkungan ikut mempengaruhi jalan hidup seseorang. Allah ingin menenangkan hati Nabi Muhammad, bahwa setiap nabi dari masa lalu adalah sama, selalu saja berhadapan dengan para pengingkar. Begitulah bagi setiap nabi semenjak masa lalu telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, baik dari kalangan jin atau manusia. Al-An'am 112. Manusia gampang terpedaya oleh rajin setan. Dengan itu Allah ingin mengetahui siapa di antara mereka yang taat kepadanya dan mana yang tidak. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong bagi siapa yang dikehendakinya, yaitu mereka yang ikhlas berada jalan benar. Abang kakak yang dirahmati Allah, tadi saya bilang ayat ini 25-30 harusnya ini masuk dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Yang berkata Rasul langsung. Logika ini abang kakak nanti sampaikan ulang ya. Abang kakak sampaikan ulang. Kesedihan baginda Rasulullah SAW itu kenapa ini masuk dalam zona Quran, harusnya masuk di hadis. Biasa kan kul, katakanlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad suruh nyampaikan ulang. Tapi kalau nabi-nabi terdahulu ada kolanya. Contoh, kola Musa, kola Isa bin Maryam. Ya kan? Nabi Musa berkata, Nabi Isa berkata, Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukman, itu kata-kata Nabi Ibrahim. Memang beliau yang pengen ngomong begitu. Tapi khusus ayat ini qala Rasul. Dan kita cek kan, misalnya enggak baca ini, abang kakak enggak baca terjemahannya. Abang kakak lihat sini, gimana taunya kalau yang ngomongnya adalah Nabi Muhammad? Nah, dari kata-kata waqala ar-rasul di bawahnya ada kata-kata hadzal Quran. Di situ kita tahu yang punya Quran cuma Rasulullah. Diapakan Quran ini abang kakak? Mahjuro. Mana mahjuro? Diabaikan, tertinggal di belakang. Hari ini orang buka apa bang kakak? Cuman cara jalani kehidupan.
Cara jalani kehidupan hari ini gimana? Apa kata orang atau apa kata Allah? Apa kata Allah atau apa kata orang? Inilah yang saya tuh, saya bilang kena tampar bolak-balik. Saya ngerenung ke dalam diri saya, bang, nggak pantas saya sangsut gitu, pantas saya jadi kebo gitu ya kemarin itu kan, pantas jadi kebo, pantas hidup saya tak benar gitu. Apa kata orang? Saya pikir saya kerja, ternyata saya dikerjain. Saya pikir hidup saya benar, ternyata hidup saya salah fatal. Saya takut apa penilaian orang, tidak takut apa penilaian Allah. Saya ikutkan hawa nafsu saya. Apa sih yang dimaksud dengan menjadikan Tuhan sebagai apa? Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ittakhadha hawahu ilaha. Dapat? Part 5 2 3. Afara'aita. Dapat? 4 5 2 3. Ngeri sekali ayat ini nih. Belum pernah saya bahas kayaknya. Ya. Maksudnya baru lisan-lisan spill pendek tadi, buka Qurannya 4523 gitu kayaknya baru pagi ini ya. Berarti baru turun ayatnya nih. Antum coba baca bahasa Arabnya, ngeri sekali. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Jadi man ittakhadha hawahu ilahahu. Gitu sebenarnya struktur bahasa Arabnya. Tapi saya mentadaburi ayat ini ya, maka manittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan yang jadi prioritasnya, cita-cita besarnya adalah hawahu. Tuhan, gini ya maka, apa definisi Tuhan? Definisi Tuhan itu adalah dia rela. Apa kata kuncinya Bang Kakak? Rela mengorbankan apapun untuk Jadi definisi Tuhan itu apa?
ketika seseorang rela bukan hanya memberi ya Bang Kakak, tapi mengorbankan apapun. Mohon maaf ya, bukan cuma duit, kehormatan, mohon maaf, kemaluan, pagi, tubuhnya, badannya, apa Gi? Pikirannya, anaknya, istrinya. Orang-orang yang bermain-main sama dukun, bermain-main sama santet, bermain-main sama yang katanya disebut orang pintar itu, karena yang datang, betul lah. Itu dia korbankan anaknya jadi tumbal, ya kan? Istrinya jadi tumbal, main sama dukun. Itu fakta, cari aja tahu. Dia rela mengorbankan apapun. Apa cuma rumah tangganya? Oh, nafsunya jadi tuhannya. Misalnya yang jadi tuhannya apa? Nafsu. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. 114 tuh kan Ali Imran. Manusia tuh kecenderungannya kepada, nih kita bongkar dulu ya. Nanti tak terbahas pula ini. 3 Bentar. Tiga satu empat kok 114. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Syahawat jamak. Nah, kenapa kita disuruh yatlunahu haqqa tilawati? Supaya kita perhatikan mana yang jamak, mana yang mufrad. Kenapa Allah pakai khalaqa? Kenapa Allah bilang ja'ala? Maka kan muncul pertanyaan tuh. Maka baru naik ke level tadabbur gitu. Bisa dipahami enggak? Ini yang ini tadi. Nih. Makasih ya Dela ya udah bikin ini ya. Tahapan-tahapannya ini satu, membaca dengan benar tilawah. Nanti ketemu tuh kata-kata. Kenapa Allah bilang khalaqa? Kenapa Allah pakai ja'ala? Kenapa hadzal Quran? Kan kalau yang yatafakkarun, yatadabbarun akan bertanya-tanya. Maka saya bilang jangan baca artinya ja. Antum enggak bisa tadabburi Quran pakai baca terjemah, enggak bisa maka. Qurannya pakai bahasa Arab, di-coding sama Allah. Ada tadabbur, ada kata-kata tilawah, ada kata-kata qiraah. Kenapa afala ta'qilun? Kenapa di sini afala tatadzakkarun? Kenapa afala ta'qilun? Coding semua tuh. Ketika kita baca dengan benar yatlunahu haqqa tilawati, jadi kita terasa hubbus syahawat. Syahwatun, syahwatani, syahawat. Nafsu terhadap perempuan. Masalahnya laki-laki. Maka saya bilang, mohon maaf ya, laki-laki itu isi otaknya 80% seks. Tak ada lain. Maka dia kalau nangis tutup mata. Karena memang masalah dia di sini. Nah, yang ditembak oleh industri pornografi itu adalah mata laki-laki. Ayatnya. Kalau perempuan nangis, tutup mulut. Karena masalah dia mulut. Nafsu dia bisa kontrol. Tengok, mohon maaf ya, emak-emak yang janda itu bisa tahan nikah, ndak nikah 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tahan dia. Betul kan? Nah, tak apa aku tak nikah lagi kata dia. Dapat nanti dapat laki-laki gatal kata dia. Majo gitu bahasanya kan. Biarlah aku jadi JB ya, janda bahagia kata dia. Ya kan? Ada gak JB janda bersertifikat gitu kan? Bisa dia tahan. Tapi kalau laki-laki dikipas di kuburan istrinya kan, supaya cepat kering. Karena pesan istrinya, abang boleh nikah lagi kalau kuburan saya udah kering. Awas ya kita potong-potong video ini ya.
Saya pangkung kita. Nggak ridho saya, kita potong-potong. Sedang nggak budak-budak sekarang nih, yang kayak gini-gini dipotong-potong ya. Kalau laki-laki syahwat, jadi kalau sudah kena, mohon maaf ya, perempuan pertama, siap-siap lah tuh, dia pasti makai perempuan kedua, perempuan ketiga, perempuan keempat. Emang kelakuannya begitu. Maka jangan heran kalau udah sekali kena perempuan satu, dia pasti nak main perempuan kedua. Allah yang bilang hubbus syahawat. Sudahlah hubbun syahawat. Nah, ini pentingnya baca Quran pakai bahasa Arab. Saya pesan juga sama anak-anak saya, nak belajar bahasa Arab, nak belajar bahasa Arab, nak. Tuh kan ya Bang Kakak ya, Kak Iya lagi belajar di Mesir nih, salah satunya saya minta dia belajar bahasa Arab. Ayo, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Kalau emak-emak, urutan mereka nomor 2 tuh, banin. Tengok ibu-ibu, kalau mohon maaf ya, misal statusnya qadarullah jadi janda, anaknya masih sekolah, dia bisa tuh salto-salto, jungkir balik. Yang tak pandai nyupir mobil bisa nyupir mobil. Betul gak? Dia tak pandai kungfu jadi pandai kungfu. Mendadak jadi punya energi lebih untuk membela anaknya. Betul gak? Masak, jadi tangan nih masak, tangan kiri gendong anak, kaki nyuci piring. Bisa begitu emak-emak tuh. Multitasking apa? Tanya. Dia akan lakukan apapun. Pagi jualan, malam dia jadi MC misal gitu kan. Tadi saya bilang tangan kanan masak, tangan kiri gendong anak, kakinya nyuci piring. Mulutnya live streaming. Hai guys, aku lagi ini guys, kalian bisa ikut aku. Pahala saya bilang nih, sedang-sedang gak? Dia bisa jualan di tok-tok, jualan di aplikasi sapi. Bisa jualan. Percaya gak Bang Kakak? Untuk apa? Tanya sama dia. Untuk anak, kata dia. Untuk ayatnya jelas, zuyyina linnas. Jadi kalau laki-laki jangan heran, ngapa laki-laki itu nafsu ya terus kan, pengen ya terus gitu. Emang Allah bilang begitu SOP-nya. Tak ada lagi dia di otaknya tuh. Maka ketika dia coba perempuan pertama, dia coba mohon maaf pelacur pertama, dia akan pakai pelacur kedua, pelacur ketiga, pelacur keempat dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Betul tak? Abang ketemu enggak? Kan ada tuh yang suka suka keceplosan. Aku tadi malam habis pakai perempuan ini boy, Allah mantap sekali kata dia. Puas enggak dia? Enggak akan puas. Pokoknya kalau udah coba yang pertama, botol pertama, perempuan pertama, meja judi pertama, itu yang judi-judi online tuh. Wah cerita kemana-mana kan. Aku dapat 1 juta. 1 juta boy dapat. Padahal dia habis 5 juta dah. Tak ada cerita. Cobalah. Termasuk abang kakak babi pertama. Maksudnya babi pertama apa ya man? Makanan-makanan yang mengandung enak dan bikin ketagihan. Tanyalah sama Bang Hadi. Bang, aduh, hayang. Nanti baru urutannya tuh abang kakak setelah syahwat, minan nisa, baru banin, anak-anak, qanatiril muqantarah, harta benda yang bertimbun kata Allah. Qanatiril muqantarah, jamak semua tuh. Minadz zahabi wal fiddah. Ini lagi viral kan, negara yang borong sampai ratusan ton. Harga emas makin naik, orang makin tak terbeli. Al-qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah.
zahab emas, fiddah perak, wal khailil musawwamah. Al khail al musawwamah di situ diartikannya sebagai kuda pilihan. Boleh nak saya terjemahkan itu sebagai Mustang, Ferrari, Bugatti, Hummer, kuda, kijang. Betul tak? Ada kuda kan? Kudanya Ajib tuh Mitsubishi kuda maksudnya. Dulu ada rusa. Wal khayli al musawwamah wal an'am, binatang ternak. Punya ayam 300.000 ekor, punya kambing sekian puluh ribu. Ada kan orang-orang yang beternak sampai selevel-level itu, punya babi 2 juta ekor. Antum pergi ke Singkawang, masa nggak tahu sih? Punya lele, punya ikan nila, itu kan bibit sekali masuk sekian ratus ribu benihnya. Al-an'am wal harath. Apa tuh? Sawah ladang. Ayo jawab. Pernah dengar orang punya kelapa sawit sampai ratusan ribu hektar? Pontianak terbakar, kebakaran hutan. Mulai agak sensitif nih abis ini nih. Kok tiap tahun langganan ya? Itulah terbakar. Kami menghimbau agar masyarakat jangan membakar hutan. Iya. Habis itu tiba-tiba hijau ya budak tuh dari atas pesawat. Loh, kok berubah daunnya? Kok mirip? Kok rapi? Oh, inilah kebakaran hutan itu ya. Regenerasi. Toto petak-petak ya budak tuh. Kan kalau dari pesawat tuh kan sehektar tuh cuma sepetak gitu ya. Rapi dia, hebat. Masya Allah. Kami rakyat biasa, enggak tahu, enggak ngerti, bodoh kami ini, enggak paham. Tinggallah kena asapnya kita ya. Tiap tahun kan? Ini ayatnya. Syahwat. Lihat Allah bilang apa? Jadi seolah-olah Allah tuh bilang gini, zuyina linnas, manusia tuh ditempelkan dengan syahwat, hawa nafsu yang amat sangat banyak sekali. Nafsu goni, memang iya. Untung live, kalau tak live nih habis saya bahas macam. Akun saya yang satu tuh kan tak bisa ini dah, tak bisa live. Kadang-kadang, nah ini live nih salah satu cara saya untuk nahan mulut saya, supaya tak keceplosan, supaya tak ngomong. Nih kita ngomong yang basic-basic ya lah. Ya, mati kan ini semua, duduk sini kita cerita ya. Jadi kalau yang nonton live nih, oh iya, Ustadz tuh basic banget ini. Alhamdulillah kita menjadi salah satu salah satu eksportir. Oh, keren kan? Ya, orang yang selalu mengirim sesuatu ke luar negeri. Dan itu jumlahnya Masya Allah, asap yang kita kirim ya. Mancing-mancing. Jadi kebakaran hutan tuh disengaja ke Ustadz? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Saya polos ya. Saya ini polos. Aku mah polos. Apa? Polos. Hubbu syahwat. Salam Singapura hadir katanya. Kan? Ini salah satu yang menerima eksporan kita ini. Singapura. Saya ngerti yang Ustaz maksud. Maksud lo?
apinya katanya muncul sendiri. Oke. Jadi apa kata kuncinya Bang Kakak? Zuyyina linnasi hubbush. Kalau Allah bilang gini, zuyyina linnasi syahawatun. Enggak, Allah bilang zuyyina linnasi hubbush syahawat. Ada kata-kata hubbush syahawat. Memang dia tuh akan adiktif, berulang-ulang. Makanya ada yang bilang kalau udah selingkuh biasanya akan berkali-kali. Sekali itu enggak akan pernah cukup. Apalagi tadi, mohon maaf ya, masuk ke lubang itu. Kalau dia udah coba lubang pertama, dia akan masuk lubang. Kalau kita bawa mobil, kita ngindari lubang kan. Tapi kalau laki-laki itu dia akan cari aman tuh. Cepat sekali atau nyambung kalau udah kayak gini nih. Itu kenapa saya bilang kan, jatuh cintalah kepada orang yang sama berkali-kali. Ada yang masih pacaran udah selingkuh. Gimana tuh ya? La ilaha illallah. Yang udah nikah ya masih berzina. Maka ancaman dari Allah tuh kan dirajam sampai mati, jadi bangkai. Untung Allah tuh Ghafurur Rahim. Karena mungkin dulu enggak tahu, enggak ngerti, tapi taubat sekarang, ya udah, jangan diulang. Tapi pentingnya Bang Kakak kita cari lingkungan. Walaupun lingkungan bukan faktor penentu, hanya faktor pendukung. La haula wala quwata illa billah. Jadi Abang Kakak, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Ini Abang Kakak harus paham. Itu kenapa saya bilang sama kakak-kakak, perempuan harus pintar supaya bisa didik anak. Perempuan harus ngerti esensinya. 3 yang harus dipelajari. 1, ilmu dapur. Belajar masak Kak, jangan masak ayam angus. Kau cantik-cantik, filter kau tebal, masak ayam angus, siapa nak jadikan kau istri? Belajar masak Kak. Allahumma paksain. Jangan cuma nge-save tutorial menu ya di TikTok. Betua raya kita nih, nge-save semua resep di-save. Wah, resep bagus. Bila kita cobanya? Belanja masak pakai handphone dah sekarang nih. Ngerti enggak masak pakai HP? Nah. Sreng kata dia masak. Sreng. Jadi guys kata dia. Kok udah dipesan 3 jam, 4 jam tak sampai-sampai, rupanya handphonenya rusak. Masak, bereskan urusan dapur. Yang kedua, sumur. Ceritanya tuh kan, ini katanya kan kalau perempuan mau dereng enggak kayak gini kan. Oke, sumur. Ngapain? Nyuci. Hal-hal yang bersifat kebersihan. Toharoh, air. Rumah bersih, itu babnya tuh di situ. Ada laundry. Sekarang penggantinya. Masak tadi, ada catering. Tapi tak selamanya kau bisa beli. Tak selamanya kau bayar. Tak selamanya kau pegang duit terus. Ada masa-masanya harus belajar mengolah bahan baku yang apa adanya, lalu dimasak jadi makanan yang bergizi untuk anak. Jangan jadi pemalas ya. Masakan yang goreng-goreng ya, yang simpel-simpel, goreng semua anak-anak itu. Sekali ganti kaldu ayam, soto ayam, kari ayam, tahu kan yang saya maksud nih? Selera. Tapi urusan kasur, nah yang ketiga, apa tuh? Dapur ada penggantinya? Sesekali bisa diganti. Terus sumur tadi ada gantinya. Apa? Laundry. Nah ini yang pintar nih kakak nih, luar biasa cerdas. Sejauh ini inilah yang paling jauh. Apa dia bilang? Cari suami yang pandai masak Ustadz. Bagus. Ini luar biasa cerdas. Hah? Kalaupun dia ketemu sama kau, saya yakin speknya bukan. Kak, ada satu lagi urusan yang harus
pikirkan dan tidak bisa digantikan. Urusan kasur. Kakak buka Quran surat 3 ayat 14 tadi, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Itu kenapa Allah bilang perempuan itu seperti sawah ladang. Nisa hukum harthul lakum. Memang harus dibaca, harus didatangin. Ini pembahasannya pakai iman ya Bang, agak enak pakai nafsu ya. Kalau pakai hawa nafsu, pakai logika berkelahi gitu ngomongkan ini nih. Kalau dapur tadi bisa ganti, sumur bisa ganti. Urusan kasur kakak mau outsourcing, open PO gitu. 3 bulan gantikan aku loh gitu. Laki-laki ditawarkan gitu. Oh, nggak mungkin nolak dia. Itu bahagia dunia akhirat ayaman, buat istri neraka, buat suami. Apa tuh? Maka laki-laki pun diperintahkan Allah suruh jaga pandangan, suruh jatuh cinta sama orang yang sama berulang-ulang. Kenapa tadi perempuan bisa tahan tanpa suami berbulan-bulan, berhari-hari? Tapi laki-laki, saya kadang-kadang ngomong sama beberapa budak-budak, saya mau gimana cara saya nyampaikan ya ke orang-orang yang saya berkenal beberapa itu tuh kerja di posisi penting, gaji ratusan juta, bukan cuma puluh juta Bang Kakak, ratusan juta. Tapi saya tanya, istri di mana? Dia bilang istri saya di Indonesia, dia di luar negeri. Udah berapa lama enggak balik? Udah lebih dari 10 bulan, hampir setahun. Otak saya langsung mikir kemana-mana. Allahu Akbar, saya bilang, saya tahu posisinya ini penting. Tapi ketemu istri setahun sekali tuh cuman pakai Bluetooth ke atau pakai Zoom? Minta sama Allah Bang Kakak supaya bisa dekat sama suami, dekat sama keluarga. Nggak bisa diganti tuh Bang Kakak, urusan kasur tuh bisa di outsourcingkan. Kau kan kawan aku, gantikan aku loh gitu. Bisa. Ini hal yang sensitif Abang Kakak ya, jarang-jarang dibahas kayak gini-gini nih. Saya harus sampaikan karena ini Quran. Allah yang bilang hubbus syahwat minan nisa, dan konsekuensi dari zina itu pasti binasa. Pasti binasa. Makanya industri sekarang yang tertinggi Abang Kakak itu bukan lagi nuklir, bukan lagi bom, bukan lagi jual beli senjata. Karena perang sekarang enggak kayak dulu. Industri paling besar sekarang dan menghasilkan cuan adalah pornografi. Bisnis apa? Perempuan-perempuan tuh yang harusnya ketutup, dieksploitasi. Mohon maaf ya, semua sisi tubuhnya tuh di zoom, ditonjol-tonjolkan, ditunjuk-tunjukkan, dipublish, dipublikasi, dibikin desain sedemikian rupa supaya laki-laki tuh ngeklik, abis keluarkan ini. Kan sekarang kayak gitu kan, diklik, diajak video callnya porno, habis itu direkam pakai HP satu lagi, pakai kamera lain. Begitu sudah terekam nampak, mohon maaf, organ tubuh laki-laki itu langsung diperas. Kau kalau tak mau transfer ke rekening ini, aku publis di sosial media. Ini kemaluanmu, ini kelakuanmu, ini suaramu, ini desahanmu, aku upload ya. Habis jadi ATM, tarik terus. Dia cari duit, dapat duit dengan cara yang mudah. Itu sudah kena beberapa. Bahkan ada yang memfitnah, ini saya sebutnya memfitnah ya, memfitnah jilbab, memfitnah niqab. Ada teman saya pulang kerja di Dubai 2 tahun, pulang-pulang anaknya manggil, "Ma, ada om." Saya kenapa sering berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbana hablana minas solihin. Berdoa Bang Kakak, cemana anak cucu keturunan kita supaya tetap dijaga sama Allah.
Fitnah-fitnah di luar biasa makin ke bawah nih kan. Bisa kebayang enggak, Dir? Zaman-zaman anak-anak ini nanti. Omar, Maryam 20 tahun akan datang, 30. Kita nih yang pernah belajar agama sedikit kayak gini, ngadapin ombak akhir tahun ini atau akhir zaman ini, udah tarik nafas gitu kan? Karena tarik tunai udah tak bisa ya. Dan minta maaf. Haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Maka ini jadi doa kita bersama Bang Kakak. Kemana-mana nih tadi pembahasan berawal dari Quran. Tidak bisa cara lain Bang Kakak. Semua kita harus balik ke sini. Ujian kehidupan hari ini Masya Allah. Settingan pabrik kita juga hubus syahwat. Settingan pabriknya begitu. Zuyina linnas kata Allah. Kalau udah laki-laki, perempuan lah dia. Maka jangan mancing-mancing Abang Kakak. Ya, ada perempuan cantik, awalnya nge-like kan, nge-like. Lama-lama fallback. Habis fallback, chat-chatan, balas WA jam 2 malam, setengah 3. Gitu-gitu nanti tuh. Urutannya begitu. Karena akan dicabut rasa cinta kepada yang halal. Dicabut rasa sayang kepada yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Dah, saya ngomong pelan-pelan nih kan, enggak garang kan hari ini kan? Nah, lembut-lembut dah hari ini. Semoga Allah jaga kita semua Bang Kakak, lindungi kita. Dan tadi belum selesai saya bahas ya, sampai perkebunan. Zalika mata'ul hayatid dunya. Mata itu artinya kenikmatan. Apalagi di atas nikmat itu apa? Orang aduh, nikmat banget gitu. Kalau udah di dalam, kalau udah enak tuh biasanya makanan. Tapi kalau sudah sampai bilang nikmat banget, nah itu kan artinya bisa lahir batin dan segala macam tuh ya. Nah itu kata-katanya mata. Zalika mata'ul hayatid dunya. Allah bilang yang bikin manusia tuh betah dan cinta, bahkan serakah sama dunia itu gara-gara mata-mata yang itulah. Perempuan, anak, harta yang bertumpuk, emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Satu orang bisa punya tanah sampai ratusan ribu hektar tuh gimana ceritanya? Tapi itu memang mata'ul hayatid dunya. Kalau sudah suka sertifikat pertama, ya kan? Dia akan pakai lagi sertifikat kedua, ketiga, keempat. Dia bisa ngambil tanah orang, kan pagar tuh. Dia bikin pagar di atas tanah orang. Mantap. Zalika mata'ul hayatid dunya. Nggak takut dihisap dia Yaman. Dia nggak takut azab Allah Yaman. Jangankan azab Allah, hisap Allah, Allah jadi tak takut. Allah aja nggak takut. Kebo apa? Apa namanya? Kebo. Sebentar lagi mau disembelih, masih maju dia, maju. Masih apa dia? Masih maju. Padahal udah mau kita semua nih abang kakak, sebentar lagi mati. Telat. Siapkan bekal.
makin tua suami saya semakin sayang sama saya. Ada yang bilang itu cuma untuk menutupi dosanya. Apa gitu ya Ustaz? Janganlah curiga. Apa maunya kita nih? Suami sayang curiga, suami tak sayang kita merajuk. Husnuzon, prasangka baik, bersyukur. Kita nih abang kakak sebentar lagi mati. Siap-siap. Zalika mata'ul hayatid dunya. Perhiasan-perhiasan itu tidak untuk dimusuhi, tidak untuk dibuang, ditinggalkan, letakkan di kaki. Dunia jangan simpan di hati, simpan di tangan aja. Bila perlu diinjak-injak di kaki. Perlu orang Islam kaya, wajib. Karena perintah Allah semuanya pakai harta. Nggak boleh jadi pemalas saya man. Yes, nggak boleh jadi pemalas. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah ada tempat kembali yang terbaik. Husnul ma'ab. Jadi orang yang beriman itu menjadikan dunia ini sebagai kendaraan, bukan tujuan. Karena nanti tujuannya di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi dunia ini puasa dia, terpenjara dia. Nanti nikmat sesungguhnya di akhirat. Tapi apakah Allah kasih nikmat juga di dunia? Iya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pesan saya sebelum saya tutup, abang kakak banyak-banyaklah berdoa. Banyak-banyak berdoa abang kakak. Banyak-banyak minta sama Allah, minta perlindungan. Bukan cuma untuk kita abang kakak, tapi untuk orang tua kita yang di atas, untuk anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. Karena itulah investasi harta kita yang sesungguhnya. Anak soleh abang kakak. Ayaman saya masih bujang, masih gadis, masih jomblo, belum ada perempuan. Doa dari sekarang. Jaga, mohon maaf ya laki-laki, spermamu tuh jaga, jangan kau buang sembarang-sembarang. Kakak-kakak jaga kemaluanmu, jaga rahimmu, jaga kehormatanmu. Jangan mau disobek-sobek, dirobek-robek sama laki-laki tak jelas. Itu loh, tengok apa? Botol minuman, apa tulisannya? Jangan terima kalau segel rusak. Itu botol yang harga cuma 3.000. Harga kau lebih mahal dari botol itu. Masa dipegang-pegang mau, dijanji-janjikan ini mau, murah benar harga kau. Makanya kan pacaran itu adalah cara mempermalukan perempuan dengan cara yang murah. Kita yang mau dipacari berarti memang tak punya harga. Paham kira-kira? Gitu cara berpikirnya. Dia harus ada modal dong, ketemu orang tua. Apa gitu? Bayar mahar, diskusi, ngobrol, cerita, mau dibawa kemana rumah tangga. Begitu kira-kira cara berpikirnya. Maka abang kakak, mudah-mudahan Allah kasih perlindungan terbaik untuk kita semuanya, anak cucu keturunan sampai hari kiamat. Doakan abang kakak, doa. Saya salah satu doa yang saya wajibkan dalam diri saya itu adalah berdoa supaya anak cucu keturunan tetap bisa menyembah Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kita abang kakak dari rahim kakak-kakak nih, terutama yang perempuan, doa semoga dari rahim kakak lahir anak cucu keturunan yang soleh-soleha. Mungkin Allah belum balas ke kita sekarang, Allah nanti balas ke cucu kita, cicit kita, ke anak cucu, tak sampai kapan abang kakak. Semoga Allah kasih kita balasan-balasan terbaik. Allah jaga niat baik kita, Allah jaga istri kita, Allah jaga pasangan kita, termasuk juga Allah jaga bisnis usaha kita supaya dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kerugian, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari orang yang benci, yang hasad, yang dengki. Allah berikan perlindungan terbaik. Al-Fatihah. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khair abang kakak. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Berkah selalu, tetap semangat dan istiqomah. Semoga Allah jaga dan lindungi kita semuanya. Diberkahi Allah dunia dan akhirat. Semoga abang kakak ayah bunda dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Berkah selalu abang kakak. Sehat-sehat semuanya ya. Semoga Allah jaga dan lindungi kita semuanya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Mohon doa untuk saya, untuk istri saya Bunda Uum, untuk keluarga saya,
anak-anak saya, Wawa, ibu yang ada di Lampung, dan semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Barakallahu fikum. Semoga Abang Kakak juga selalu sehat, dijaga Allah, dilindungi Allah. Kita ketemu lagi insyaallah di lain waktu. Jazakumullahu ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya, Bang Kakak ya. Seperti biasa. Loh, udah sampai. Cepet enggak? Nanti tolong diinikan ya dia. Saya pamit ya.